Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini saya akan berbagi lagi mengenai materi-materi alat berat, khususnya untuk di bagian sistem hidrolik. Salah satu komponen yang saya akan bahas hari ini yaitu reducing valve. Ya. Jadi reducing valve ini merupakan komponen yang sangat penting di bagian hidrolik sistem eskavator. Tentunya memiliki fungsi yang sangat banyak dan sangat berpengaruh terkait dengan kerusakan-kerusakan yang muncul di bagian hidrolik sistem. Buat teman-teman, tetap subscribe dan share video ini, semoga bermanfaat pada teman-teman yang lain. Oke, teman-teman semua, bahwa kita akan membahas mengenai reducing valve yang ada pada unit Komatsu, baik itu di eskavator ya, maupun di unit yang lainnya di luar daripada eskavator, khususnya untuk Komatsu. Jadi, reducing valve ini dipasang di area control valve, ya, di mana pada area control valve terletak di bagian belakangnya ya. Jadi kalau unit eskavator PC 200-7 ya, ataupun strap 8 dan PC 130 ya, ini letaknya di bagian belakang kontrol valve. Jadi kalau menemukan komponen bentuknya kotak seperti ini, ya, di dalamnya adalah komponen reducing valve. Secara fungsi, ya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwa fungsi reducing valve yaitu untuk menurunkan tekanan dari pompa yang akan digunakan untuk menyuplai pada handle maupun ke pedal, ya, treble pedal, kemudian joystick kiri dan kanan, kemudian selanjutnya juga untuk sensingan pompa, kemudian untuk stembe di solenoid, ya, pokoknya untuk pilot system di bagian hidrolik sistemnya. Ya. Kenapa harus diturunkan? Karena rata-rata tekanan pilot ini tekanan yang harus diberikan untuk mengontrol sistem pergerakan eskavator kurang lebih sekitar 35 kilo sampai dengan 40 kilo. Dan itu yang harus dijaga terus tekanannya. Kalau tekanannya terlalu tinggi, maka jelas pasti handle sering keras, ya, pedal juga keras, dan pergerakannya pasti attachment itu kurang smooth, ya pasti nyentak-nyentak ketika dilakukan pergerakan. Nah itu. Kemudian reducing valve ini, ya, kalau mengalami kerusakan, maka banyak sekali efek-efek yang bisa timbul. Yang pertama, karena reducing valve ini berfungsi untuk menyuplai pilot system, maka kalau misalkan terjadi kebuntuan pada saringannya, ya, di mana di sini ada saringan di bagian kontrol valve-nya. Ini kan reducing valve-nya nempel di sini. Kalau ini mengalami kebuntuan saringannya, maka semua attachment tidak ada yang bisa bergerak. Baik itu treble, boom, arm, bahkan semua handle tidak ada yang bisa bergerak. Kenapa? Karena semuanya atau semua aliran yang menuju ke kontrol itu kurang karena terhambat dengan saringan ini. Nah, itu biasanya terjadi karena di dalam tangkinya ini kotor, kemudian saringan tidak pernah dilakukan penggantian, ya, jarang dilakukan flushing. Nah, itulah yang menyebabkan terkadang apa namanya saringannya ini mengalami kebuntuan. Kemudian
Yang kedua yang sering muncul di alat kalau ini mengalami masalah ya, salah satunya adalah hydraulic low power. Jadi hydraulicnya low power karena reducing valve ini adalah menyuplai tekanan pilot ke handle. Jadi kalau handle-nya bertekanan rendah untuk membuka nanti si spool control valve, maka pasti pergerakan daripada spool itu sedikit, menyebabkan aliran yang akan masuk ke dalam silinder menjadi terhambat sehingga kecepatannya akan berkurang. Jadi hubungan dengan kecepatan ya, kecepatan dari aliran hidrolik yang dari pompa masuk ke silinder itu terhambat ya, karena pembukaan spool yang kurang tepat karena akibat dari dorongan yang kurang dari reducing valve. Kemudian yang ketiga terjadi eh, handle kosong ya, seperti handle kosong sering ada sering tidak. Nah itu bisa disebabkan karena mungkin di bagian dalam sistem ada spoolnya yang ngejam ya, yang melengket atau yang mengalami scratch, sehingga di spool bagian ini sering mengalami scratch atau cacat, menyebabkan nanti pergerakan daripada reducing ini mengalami gangguan ya, kadang bergerak dan kadang tidak ya, sehingga terkadang handle itu terasa kayak kosong ya. Kemudian yang lainnya itu bisa berpengaruh juga terhadap kontrol hidrolik pump, hubungannya dengan low power pada pompa baik dari segi supply-nya kemudian kecepatannya. Kenapa? Karena tekanan yang digunakan oleh solenoid ketika solenoid PC EPC, LS EPC pada Komatsu yang akan masuk nanti mendorong susplet ke posisi max dan min, tentunya menggunakan dengan tekanan pilot yang dikontrol oleh reducing valve ini. Jadi kalau memang standarnya ini tidak disesuaikan 35 sampai 40 kilo, maka pasti banyak sekali dampak yang berpengaruh. Jadi tidak bisa diwakilkan, artinya seperti ini. Kalau misalkan hanya handle atau joystick saja yang tidak bisa bergerak atau low power, sedangkan treble pedal dalam kondisi bagus, sebenarnya tidak bisa dianalisa bahwa kerusakannya ada pada reducing valve. Karena kalau reducing valve yang bermasalah, ini artinya semua yang terkait dengan pilot control itu harusnya bermasalah semua. Nah, karena banyak sekali sekarang mekanik-mekanik yang ketika treble pedalnya yang low power dan handle-nya atau joysticknya dalam kondisi bagus, yang diotak-atik adalah reducingnya. Padahal seharusnya sudah tahu bahwa reducing ini menyuplai ke semua sistem yang hubungannya dengan pilot. Kalau reducing bermasalah, maka dampaknya untuk ke semua. Jadi kalau misalkan ada salah satu komponen yang kurang tekanannya, sedangkan komponen yang lainnya normal 35 kilo, ya jangan disalahkan reducingnya. Kenapa sekarang mekanik banyak yang melakukan perbaikan di reducing? Ya karena sebenarnya hanya mendengar, karena banyak mekanik yang hanya cuma mendengar. Oh biasanya kalau loyo diganti reducingnya, begitu menemukan eskavator yang loyo langsung diganti, padahal tidak tahu sebenarnya fungsinya apa. Itulah seharusnya kita sama-sama belajar. Kalau tahu fungsinya, pasti analisanya pasti sudah jauh dan bisa mempertimbangkan analisanya. Terkadang juga banyak mekanik yang ketika di lapangan sudah yang penting terjadi low power, laporan dari customer, ya pokoknya dia sudah siapkan terlebih dahulu sebenarnya reducingnya. Tujuannya sebenarnya bukan untuk ini, tapi hanya untuk menjual part. Jadi banyak sekali yang melakukan sebelum berangkat ke lapangan itu reducing sudah dikantongi duluan. Harapannya begitu nanti ada kerusakan yang berhubungannya dengan low power, seolah-olah bahwa reducingnya yang rusak, langsung diganti dengan barang bekas ya dengan harga tertentu, kemudian dilakukan perbaikan padahal bukan perbaikannya mengalami kerusakan di situ.
Jadi customernya kena 2 kali. Ya. Yang pertama ongkos kerja untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua customer juga membeli reducing bekasnya punya mekanik. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Buat teman-teman ya, kalau ingin menjadi mekanik, jadilah mekanik yang jujur ya, yang jujur untuk melakukan analisa di lapangan ya terkait dengan hydraulic system maupun kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan tekanannya yang kurang untuk reducing, pengaruhnya nanti larinya ke kecepatan. Pengaruhnya nanti larinya ke kecepatan, bahkan sebenarnya bisa juga masuk ke dalam kekuatan hubungannya dengan solenoid pompa nanti. Ketika misalnya solenoid pompa mungkin tekanannya rendah keluarannya, ya bisa saja berpengaruh terhadap tekanan maupun aliran dan kecepatannya. Nah, saya kira ini yang sering dilakukan dan dilakukan perbaikan ya, terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di eskavator Komatsu. Harapannya mekanik maupun customer sama-sama memahami arti daripada reducing ini sehingga jangan sampai salah membeli barang ya. Artinya lain yang rusak, lain yang diganti. Karena paling sering itu yang dilakukan penggantian adalah yang ini, komponen ini. Ya, tentang reducing valve ini. Baik, sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video selanjutnya.